Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Hai Semanders, perkenalkan, nama saya Muhammad Fazar dan saya berasal dari kelas 10-1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu masyarakat multikultural. Sebelumnya, tugas ini dibimbing oleh Mem Yuli sebagai guru pembimbing di pembelajaran Mapel Sosiologi. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu masyarakat multikultural? Siang itu, Jumat 23 Mei 1997, Partai Golkar mendapat jatah kampanye di lapangan Kamboja. Untuk kampanye rapat umum kali ini dilaksanakan. Acara kampanye awalnya direncanakan dengan sangat meriah. Panggung hiburan dan artis ibu kota didatangkan ke sana. Awalnya, acara ini berjalan lancar sampai setelah sholat Jumat. Acara kampanye yang sangat meriah itu justru berubah menjadi bencana. Bentrokan, kerusuhan terjadi di pusat kota Banjarmasin. Akar dari permasalahan ini bermacam-macam. Salah satunya adalah kurangnya toleransi antar umat beragama. Toko-toko dibakar dan apapun yang dilewati massa dipastikan hancur. Anehnya, di tengah kerusuhan ini, segelintir oknum justru memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam. Alhasil, sentimen anti-Cina kembali muncul. Peristiwa ini menjadi salah satu titik terendah politik Indonesia. Masyarakat Banjarmasin dikorbankan untuk kepentingan mereka. Kelompok yang terlibat dalam kerusuhan ini sudah tidak jelas lagi apakah ini murni konflik politik atau bahkan agama. Masjid Nur, Pasar Sudi Mampir merupakan salah satu titik yang menjadi saksi bisu kerusuhan 23 Mei 19. Keributan itu diduga dipicu konvoi kendaraan bermotor kelompok massa sebuah partai. Masyarakat Banjarmasin sebagai tragedi Jumat kelam. Tahun itu, 1997, akan diadakan acara pemilu. Para partai peserta sibuk menyiapkan kampanye mereka. Saat itu, di lapangan Kamboja akan diadakan kampanye pemilu untuk 3 partai. Dan pada hari Jumat yang mendapat jatah kampanye adalah Partai Golkar. Rencananya, acara kampanye akan dilangsungkan setelah sholat Jumat. Akan ada panggung hiburan yang diisi oleh artis dari ibu kota. Para simpatisan Golkar saat itu juga berkeliling kota Banjarmasin. Dari para simpatisan, sebagian besar menggunakan knalpot berisik. Bahkan ada beberapa yang mencopot knalpotnya, yang pastinya akan sangat memekakan telinga. Sebenarnya, iring-iringan seperti ini sudah biasa. Masyarakat akan memaklumi jika iring-iringan motor pasti berisik. Namun yang salah dalam peristiwa ini adalah tempat dan waktu yang digunakan. Karena saat itu umat Islam sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Nur. Perlu diketahui juga, Masjid Nur sebenarnya adalah basis dari Partai P3. Para simpatisan Golkar anehnya saat itu malah melewati Jalan Pangeran Samudra. Para aparat yang berjaga sebenarnya sudah melarang mereka semua
karena para jamaat saat itu sampai meluber ke jalan. Namun mereka berdalih bahwa sholat Jumat hampir selesai dan para aparat yang berjaga akhirnya tidak bisa membendung mereka semua. Celakanya lagi, mereka bukannya lewat secara sopan, mereka justru menarik-narik gas motor mereka yang akhirnya menyulut kemarahan para jamaat di sana. Emosi para jamaah saat itu sudah tidak bisa ditahan dan mereka mulai bergerak. Setelah selesai sholat Jumat, massa langsung bergerak menuju kantor DPD Golkar. Kabar tentang pergerakan ini sangat cepat, sehingga para warga yang geram langsung ikut bergabung. Setelah kantor DPD Golkar hancur, massa langsung menuju lapangan Kamboja. Dalam perjalanan ini, pastinya semua atribut dan bendera Golkar dicopot dan dibakar. Sesampainya di lapangan Kamboja, mereka semua bergabung dengan massa penyerbu yang mula-mula muncul dari pinggir lapangan. Panggung kampanye diserbu dan dirobohkan. Kaum penyerbu juga bertarung dengan 20.000 anggota Golkar yang saat itu sedang berkumpul di sana. Pada sore hari, massa yang datang bertambah banyak. Hampir semua membawa senjata tajam di tangan mereka. Lebih parahnya lagi, saat menuju ke pusat kota, mereka menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Toko-toko, gedung pemerintahan, kendaraan, dan beberapa rumah warga dirusak dan dibakar. Tidak jelas lagi siapa pelaku dan korban dari kerusuhan ini. Lebih parahnya, kerusuhan ini seolah-olah menjadi momen untuk menumpahkan semua sentimen. Dari sentimen politik, agama, hingga gesekan antar etnis. Bentrokan masih berlanjut hingga malam hari. Pasukan TNI diturunkan untuk mengamankan situasi. TNI menyisir komplek dan perkampungan yang dinilai sebagai tempat persembunyian pelaku. Jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat kerusuhan ini dinilai menjadi salah satu yang paling parah di masa-masa berakhirnya rezim Orde Baru. Menurut data dari hasil investigasi tim pencari fakta YLBHI, tercatat ada sebanyak 123 korban tewas, 118 orang luka-luka, dan 179 lainnya hilang. Belum lagi dengan kerugian material yang tentunya sangat besar. Pusat pertokoan, kantor pemerintahan, tempat peribadatan, sekolah, hingga rumah warga ikut menjadi korban dengan cara dirusak, dibakar, dan dihancurkan. Ratusan mayat dari kerusuhan ini akhirnya dikuburkan secara massal di komplek pemakaman Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru. Lokasinya terletak 22 km di sebelah tenggara Banjarmasin. Di sana juga akan menemukan kayu dengan tulisan "Makam Massal Jumat Kelabu".